misalnya teman-teman lihat daunnya itu masih hijau-hijau seger sekali gitu loh. Asam humat dan asam amino itu apakah ada dampak lain yang ditimbulkan, Mas? Kalau untuk dampak lain ya dampaknya itu akan menjadi bagus. Untuk pertumbuhan kita akan seperti yang kita diinginkan. Untuk di umur berapa kita bisa target bahwa tanaman kentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih teman-teman sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman kentang. Seperti yang teman-teman lihat kali ini. Menariknya, budidaya yang dilakukan ini dilakukan oleh seorang yang masih bisa dikatakan pemula, akan tetapi saat ini hasilnya sangat luar biasa seperti yang teman-teman lihat saat ini. Ingin tahu bagaimana kiat suksesnya seperti apa? Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Nah sahabat MMT sekalian, seperti yang sudah saya katakan dari awal tadi, kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman kentang. Nah berhubung di samping saya sudah ada sang pemilik lahan, monggo Mas bisa memperkenalkan dulu. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zuhud dari Desa Mbowongso, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Mas Zuhud nggih. Ya. Mas Zuhud ini di daerah Mbowongso namanya nggih Mas desanya? Ya, Mbowongso. Di Mbowongso, Kalikajar, Wonosobo. Ya. Nah, kebetulan ini berarti di dataran tinggi nggih Mas? Ya, masuk dataran tinggi. Kalau sama Dieng jauh Mas? Kalau sama Dieng ya masih jauh. Oh masih jauh. Jadi ini ya teman-teman, saat ini kita sedang berada di daerah Mbowongso yang merupakan di sini dataran tinggi nggih Mas? Dataran tinggi. Kurang lebih berapa mdpl Mas? Kalau untuk lahan saya ini 1.500 mdpl. 1.500 mdpl, berarti ini di lereng gunung ya Mas? Ya, di lereng gunung Sumbing dan ya. Sindoro nggih? Ya. Ya ngomong-ngomong Mas Zuhud, kali ini kan kita pengen tahu nih belajar tentang budidaya tanaman kentang yang Mas Zuhud lakukan. Ini boleh dipil dulu Mas, jenengan tanam kentang itu udah lama atau belum gitu? Untuk tanam kentang baru kali inilah, bisa dikatakan pemula. Berarti masih kalau menurut Mas Zuhud masih pemula Ya, nih Mas di pemula, tanaman ya, kentang. Tapi sekali. kalau misalnya teman-teman lihat tanamannya Mas Zuhud, khususnya tanaman kentangnya Mas Zuhud ini sangat luar biasa. Nah kalau boleh tahu Mas, untuk yang digunakan varietasnya apa Mas ini? Varietasnya Grand L. Grand L nggih. Ya. Sebelumnya berarti emang baru kali ini nggih? Baru kali ini ya. Baru kali ini, dan saat ini udah usia 75 hari. 75 hari. Untuk panennya Grand L ini berapa Mas? Kalau Grand L itu untuk maksimal 120 125. 120 sampai 125 ya. nggih panennya, dan saat ini sudah berusia 75 HST nggih Mas. Ya. Kemudian ini Mas, untuk kalau populasi mungkin lebih ke spesifik benih yang digunakan berapa Mas? Yang Benih ini cuma sekitar 1,5 roll karena yang digunakan itu benihnya bentuknya TO, ini cuma 2 kintalan. 2 kintal nggih? Ya, TO 2 itu kintal. maksudnya gimana Mas? Maksudnya itu bibit yang sedang. Oh, Tidak jadi ada terlalu besar, tidak terlalu kecil. Oh, itu berarti di tengah-tengah Ya, namanya biasa TO. disebut TO gitu Ya, nggih? TO. TO. Dan kemudian untuk jarak tanam Mas, ini kalau saya lihat kok sangat berdekatan sekali, Ya. sangat rengket ini. Untuk ini jarak tanamnya sebenarnya kalau ideal kentang itu 40, karena ini menyiasati musim kemarau, saya tanam berani 30 cm. Berarti kalau menurut jenengan sendiri, kalau idealnya itu memang 40 cm, ya. tapi karena ini di musim kemarau, Mas Zuhud berani nanam untuk jarak tanam 30 ya. cm nggih. Dan kemudian ini Mas, untuk mungkin bisa dijelaskan Mas, untuk pengolahan lahan ini gimana Mas yang dilakukan jenengan? Untuk pengolahan lahan ini pertama saya biasa itu pengolahan saya cangkul. Untuk menyangkul saya untuk menyingkat waktu saya memakai kultivator. Setelah saya cangkul memakai kultivator, saya tabur pupuk kandang, CM dan kristal. Untuk setelah CM dan kristal saya memakai pupuk kimia seperti kandungan fosfat dan NPK-nya saya masukkan. Terus tidak ketinggalan saya untuk pembenah tanah, saya memakai power soil dan asam amino. Berarti itu untuk awal olah lahan itu, untuk pupuk dasarnya itu Pak tadi pakai 2, Ya. CM dan juga CM dan kristal. itu pupuk yang tanpa merang itu ya Pak? Ya, Mas? ya CM itu. Kemudian untuk pupuk kimianya Mas, tadi jenengan menyebutkan ada fosfat dan Ya. nitrogen juga, Ya. itu berapa macam Mas? Untuk pupuk kimianya saya memakai 4 macam. 1 dari Vertipos, Ya. produknya Pak Tani. 2 Ponska subsidi.
dan yang ketiga NPK 1616 dari Rusia, dan yang keempat dari Maroke Karate Bron. Oh, jadi ada kalau untuk kandungan untuk pupuk dasar yang pupuk kimia yang digunakan untuk dasar itu 4 tadi Mas. Ya, 4. 4 tadi. Nah, itu takarannya berapa aja Mas kalau boleh tahu? Untuk takarannya perbandingannya 2:1. Itu yang dua itu yang apa, terus yang satu? Yang 2 itu untuk kandungan N-nya seperti NPK 1616 dan Posca dan Karate. Untuk fosfat itu cukup 1, nggak apa-apa. Itu menurut jenengan pertimbangan untuk melakukan seperti itu apa Mas kira-kira Mas? Untuk pertimbangannya untuk memaksimalkan di umbi. Pertumbuhannya kita membutuhkan N tapi yang tidak terlalu berbahaya. Amoniumnya kita tersedia dan nitratnya kita ada. Jadi emang pertimbangannya khususnya emang kalau bisa itu mengurangi N-nya itu ya Mas, mengurangi untuk N-nya. pertumbuhan dan juga untuk apa itu menunjang pembentukan umbi tadi nggih. Benar. Berarti itu dari awal diolah lahan kemudian dikasih pupuk dasar dengan CM dan katalis tadi nggih, kemudian ada pupuk kimia itu. Kalau boleh tahu pupuk kimia yang untuk totalan lahan jenengan ini kemarin habis berapa Mas? Habis 1,5 kintal. Untuk keseluruhan Ya, itu? keseluruhan. Berarti apa itu tadi kayak Karate Bron tadi 1,5 kintal, terus Untuk Karate 25 kilo, 25 kilo. terus NPK Rusia 1616 25 kilo, terus Ponskanya 50 kilo, untuk Vertiposnya 50 kilo. Jadi itu tadi teman-teman, mungkin kalau misalnya teman-teman mau menerapkan juga menurut engineer juga hasilnya juga Ya, bisa dikatakan bagus gitu Mas. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini di depan kami ini juga ada tanaman kentang yang menurut kami juga tanamannya sangat bagus di umur 75 batang dan pertumbuhannya sangat bagus gitu Mas. Saat ini juga kalau misalnya teman-teman lihat daunnya itu masih hijau-hijau seger sekali gitu loh. Dan kemudian ini Mas, itu kan untuk olah lahan gitu Mas. Ya. Udah dicampur semua berarti Ya, itu tadi. sudah Terus dicampur. langsung ditutup mulsa atau apakah ada perlakuan lain mungkin Mas? Ya, untuk pribadi saya ada perlakuan lain. Sebelum pupuk kandang kita tutup pakai tanah, itu saya biasa semprot dulu pakai 1 power soil, 2 premino, asam aminonya kita naikkan Itu berarti sebelum sebelum tutup mulsa. itu yang menurut pertimbangan jenengan apa Mas? Ya, 1 kita butuh steril tanah dan untuk keasaman tanah kita terjaga. Apakah hanya perlakuannya berarti memasukkan asam humat dan berupa power soil dan juga asam amino tadi Ya. ya? Dilakukan sebelum tanam berarti Sebelum tanam, ya. sebelum tutup mulsa Sebelum nggih? tutup ya, benar. Dispray ya Mas? Dispray ya. Itu yang mungkin yang dirasakan apa sih Mas kira-kira? Ya, kalau kita nggak mengamati itu memang nggak ada bedanya, tapi kalau kita mengamati itu tanaman kita akan sehat, kuat, dan untuk akar perakaran itu akan cepat tumbuh. Itu khususnya di umbi-umbian. Dengan aplikasi power soil Ya, dan dan asam amino itu sebelum sebelum tutup mulsa. tutup mulsa nggih. Nah, mungkin kalau untuk mungkin pertimbangan lain Mas, mungkin apakah dengan penggunaan asam humat dan asam amino itu apakah ada dampak lain yang ditimbulkan Mas? Kalau untuk dampak lain ya dampaknya itu akan menjadi bagus. Untuk pertumbuhan kita akan seperti yang kita diinginkan. Untuk di umur berapa kita bisa target bahwa tanaman kentang ini harus berumur berapa hari, harus tingginya berapa, itu bisa kita inginkan. Dan ini Mas, kalau untuk takaran Mas, mungkin dosis yang jenengan gunakan untuk power soil dan premino tadi berapa Mas? Oh, itu kalau saya kan memakainya pakai drum ya. Itu kalau 1 drum 200 liter itu untuk pemakaian standar 250 mili atau 250 mili asam amino dan 250 gram asam humat. Kemudian setelah tutup mulsa mungkin Mas, mungkin ada proses perawatan mungkin apa yang dilakukan Mas? Untuk setelah tutup mulsa, setelah perawatan kita tanam umbi tadi kentang itu sudah mulai tumbuh, kita biasa memakai nutrisi. 1, saya memakai nutrisi Morden Vol tetap saya pakai, dan untuk asam amino saya juga tetap pakai. Itu diaplikasikan di usia berapa Mas? Kalau untuk Morden Vol saya biasa aplikasi di umur 15 hari,
dan umur 35 hari. Kalau untuk yang dirasakan mungkin Mas, penggunaan Morden Vol itu gimana sih Mas menurut Mas Suhud sendiri? Kalau untuk Morden Vol itu saya merasakan itu kandungannya komplit, tapi untuk penekanannya N itu tidak terlalu tinggi. Jadi untuk tanaman kentang itu kita membutuhkan N tapi jangan terlalu tinggi, ya salah satunya Morden Vol. Dan kemudian ini Mas, untuk takarannya Morden Vol itu berapa Mas yang jenengan pakai, Untuk Mas? takaran untuk tangki 16 liter saya menggunakan perbandingan 1:1. Maksudnya 1 liter 1 mili. Terus kemudian adakah perawatan lain mungkin Mas? Perawatan lain biasa untuk penyepraian kita, karena ini musim kemarau saya tetap memakai aplikasi 1 minggu sekali. Fungisida, insektisida. Itu sudah saya lakukan rutin 1 minggu sekali. Itu untuk apa itu dari fase 15 hari sampai saat ini Iya. berarti tetap masuk terus ya Mas, Iya. antara insektisida dan juga fungisida Iya, tersebut. benar. Terus untuk asam amino sendiri apakah sampai saat ini masih masuk Mas? Untuk asam amino saya cuma untuk kentang, khususnya kentang cuma 2 kali. Itu di Di awal awal pengolahan lahan dan umur 25 hari. 25 hari saya untuk preminonya saya memakai kocor. oh dikocor. Ya, dikocor. Di tunggal Mas. Enggak, saya kocor bergandengan dengan Power Soil dan pupuk NPK. Nah, dengan penggunaan kalau Mas Suhud tadi bilang kan penggunaan premiumnya hanya 2 kali ya? Ya, 2 kali. Di awal sebelum tanam dan juga pas umur 25 25 HT. Itu kira-kira kenapa Mas? Untuk asam amino itu gimana ya? Itu untuk mempercepat dan mengurangi kesetresan. Itu yang fungsi utama saya lakukan itu stresnya. Itu kalau kita tidak memakai asam amino ya tetap tidak bisa. Khususnya apalagi kalau tadi Mas bilang kan ini di musim kemarau dan Ya. cuacanya cukup ekstrim ya Ya, Mas. benar. Itu sangat rentan sekali untuk tanaman itu terserang stres gitu ya Ya, Mas. stres ya, benar. Nah kemudian ini Mas, apakah sampai saat ini apakah apa itu namanya ada kendala yang cukup serius yang dialami Mas Suhud sendiri? Ya, untuk saat ini alhamdulillah tidak ada lah. Wah, alhamdulillah tidak ada gitu. alhamdulillah. Terus ini Mas, kalau lihat di sekeliling kita ini kan ada bekas tanaman tembakau ya Mas. Tembakau ini? ya, benar. Dulu pas awal nanam itu banyak anu ya Mas. Masih Tembakau, tembakau ya, nggih? benar, tembakau. Nah, itu dengan adanya tanaman tembakau dan saat ini kan juga dilihat mungkin kalau teman-teman lihat ada bekas tanaman tembakau itu apakah berpengaruh Mas terhadap tanaman kentang Mas Suhud sendiri ini? Untuk pengaruh nggak ada ya, soalnya itu kalau tembakau itu kan nggak ada yang namanya rawan hamanya. Itu malah kalau saya mengamati itu justru malah bagus. Untuk mengurangi hama itu kita sudah nggak nganu lah. Untuk inseknya kita hemat. Oh, malah hemat Iya, ya? Mas? malah hemat. Berarti nggak apa itu namanya dengan adanya sebelumnya tanaman tembakau dan saat ini ada bekas-bekas tanaman tembakau itu tuh tidak mempengaruhi nggak Mas terhadap pertumbuhan kentang ini? Tidak berpengaruh sama sekali. Terus ini Mas, untuk pembentukan umbi sendiri gimana Mas? Generatif. Kalau dari jenengan? Iya, generatif. Untuk generatif saya biasalah, untuk pemakaian kalinet saya memakai itu kalinet 2 kali. Itu di umur 55 dan di umur 65. Itu untuk takarannya Mas? Untuk takaran biasa 1 drum saya memakai 250. 250 mili ya? 250 Dan untuk mili. drimnya Mas, untuk ukuran drimnya sekitar 200 liter 200 ya? ya, 200 liter. 200 liter. Terus menurut Mas Suhud dengan penggunaan kalinet sendiri gimana Mas untuk pembentukan umbi Mas? Untuk kalinet ya bagus lah. Selama ini yang saya pakai alhamdulillah ya sudah bisa dikatakan puas lah. Untuk kentang umur 75 hari itu pembentukan umbi sudah bagus. Untuk jenisnya Grand L biasanya itu kan terlalu lama. Tapi untuk saya coba itu untuk Grand L 75 hari udah segini-segini kan sudah masuk nganu lah, alhamdulillah bagus. Tadi saya sempat melihat soalnya dari sampai umur 75 aja udah besar-besar ya Ya, Mas? kalau untuk Grand L itu biasanya kan terkenal lama. Kalau untuk Grand L itu biasanya di 85-90 hari itu baru pembesaran. Tapi ini 75 ya itu salah satunya. Kalau saya berpikir itu aplikasi nutrisi itu termasuk dari awal sampai untuk pertumbuhan itu saya masukkan. Oh, berarti dengan penggunaan nutrisi kayak seperti Power Power Soil, Soil, terus
Premino, Modern Fall, dan juga apa Kalinet ya. Itu berarti termasuk menurut jenengan bisa mempersingkat ya Mas? Ya mempersingkat Mempercepat umur ya, mempercepat umur ya Mas. Karena emang di sini dataran tinggi dan juga mungkin kalau tadi sempat di sini tadi sempat mengalami kabut ya Mas. Ya, benar. Nah, kabut itu kan juga mungkin berpengaruh ya. ada pengaruhnya juga ya ada. Mas. Kalau untuk tanaman satu kentang di dataran tinggi ya biasa itu kabut, itu pengaruhnya nanti di apa ya, bercak. Bercak Ya, bercak. Kalau di tanaman kentangnya Mas Suhut sendiri gimana nih Mas? Bercaknya gimana Mas? Ya, Bisa- alhamdulillah untuk saat ini masih teratasi. masih teratasi. Ya. Dan kemudian untuk kayak busuk batang gitu Mas? Kalau untuk busuk batang alhamdulillah ya baru berapa persen lah. Kalau nggak ada itu nggak mungkin ya. Tapi untuk populasi 1,5 roll itu bisa dikatakan cuman 20 atau 15 batang itu ya termasuk sehat lah. Itu Terus wajar. masih di kategori wajar ya Mas Wajar ya, untuk benar. busuk batangnya. Ya. Kemudian untuk layu Mas, mungkin apakah ada? Untuk layu pasti ada, ini kesalahannya di benih karena benih itu kan juga berpengaruh. Ini saya benih tatu itu saya tanam, harusnya kalau sudah tatu benih itu nggak usah ditanam. Tatu itu berarti udah kayak lecet gitu. Lecet Mas? ya, benar lecet ya. Oh iya iya. Jadi itu sangat berpengaruh berarti. Berpengaruh ya, pengaruhnya nanti di umur 60 sampai 70 niku biasa layunya datang. Oh, berarti harus emang kalau misalnya teman-teman mau apa budidaya kentang harus diperhatikan umbinya itu Umbinya emang ya, benar, benar-benar yang sehat, waras, nggak ada yang lecet. mungkin yang dirasakan Mas setelah penggunaan nutrisi dari kayak Power Soil, Iya. Premino, Kalinet, Modern itu Mas. Yang saya rasakan apa ya, itu untuk Premino dan Power Soil itu kan bukan hanya jangka pendek ya. Untuk Power Soil itu bisa dikatakan pembenah, dan untuk tanah itu kan membutuhkan pembenah. Soalnya kalau tanaman itu kan yang hidup terutama di tanah dulu. Setelah tanahnya sehat pasti otomatis akarnya sehat. Nah itu untuk Power Soil saya bisa dikatakan itu jangka panjang. Dan untuk asam aminonya juga termasuk jangka panjang. Soalnya kalau kita tanah kekurangan asam amino juga pertumbuhan nggak akan normal. Terhambat gitu. Ya, Mas? Terhambat ya, benar. Nah, kemudian ini Mas, kalau mungkin untuk terakhir untuk kata-kata untuk teman-teman Mas, pesan dan kesan untuk sahabat-sahabat petani semua. Oh ya, untuk sahabat-sahabat ya, kita sebagai petani harus mementingkan satu, pembenah tanah. Bukan entah itu dari produk mana, tapi yang saya pakai itu dari produk MMT, salah satunya Power Soil dan asam amino, Premino. Dan untuk pembenah tanah itu sangat penting sekali, karena kalau tanaman kita tanahnya rusak, otomatis kan tanaman tidak akan sehat dan tidak akan tumbuh normal. Kalau tanah kita tidak sehat, ya kita sebagai petani akan menangis karena mau ditanami apa aja tetap rusak. Tetap rusak Ya, ya. itu Jadi emang bagaimanapun tanah itu penting ya Mas. Penting ya, Jadi apalagi dengan penggunaan unsur-unsur kimia itu Ya, kan kimia yang dapat berlebihan. itu merusak tanah ya Merusak Mas. tanah, Makanya benar. dari kita sendiri harus mulai saat ini emang harus diperhatikan Ya, untuk benar. membenahi Ya, tanah benar. kita yang Ya. akan kita tanami. Ya mungkin itu tadi teman-teman, mungkin penjelasan dari Mas Suhut sendiri khususnya di budidaya tanaman kentang yang mungkin bisa dikatakan masih pemula ya Mas, Ya, masih baru gitu. baru ya, benar. Dengan hasil yang sangat menurut kami juga luar biasa ini, dari umur 75 udah bisa menghasilkan umbi yang sangat super dengan tanaman yang juga dari daun, batang itu sangat kokoh sekali khususnya di dataran tinggi ini. Mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ya, mungkin Mas Suhut ya. atas ilmu dan juga pengalaman-pengalaman yang sama-sama. dibagikan ke Ya. teman-teman. Semoga besok hasilnya dapat maksimal dan Amin. juga mungkin kalau bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga menjadi amal jariah bagi Mas Suhut sendiri. Amin. Semoga video ini bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sahabat MMT Indonesia, dan jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya.